syaratnya Kak Syarifuddin untuk Bimbel Shopee ini mengupload minimal 1 produk, ya. Lalu mengisi feedback form yang udah saya share di grup WhatsApp, ya, itu juga salah satu syaratnya. Jadi nanti kita akan undang. Nanti stay tune aja di grup, ya. Itu aja, nggak perlu yang ribet-ribet, oke? Nah, ini saya mau jelaskan 7 tahap psikologi pembeli nih, Bapak Ibu nih. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena ini adalah langkah-langkah pembeli, ya, pembeli online sebelum dia berbelanja online. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Sebelum dari dia calon pembeli sampai akhirnya dia berbelanja atau membeli di online, ya. Oke, saya mau jelaskan untuk yang pertama, ya, 7 tahapnya ini. Yang pertama adalah exposure. Ya, exposure. Ini exposure ini yang dimaksud adalah gunakan semua media untuk memasarkan produk kita. Ya, entah itu di TikTok, ya, mungkin TikTok lagi rame, ya. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube mungkin dan lain-lain. Tujuannya adalah agar si calon pembeli itu melihat produk kita. Nah, itu dulu yang pertama, agar si calon pembeli melihat produk kita. Lalu masuk ke tahap nomor 2, nah, yaitu interest, tertarik. Dengan apa? Dengan nama produk yang menarik tentunya. Nah, untuk PR untuk penjual adalah gunakan nama produk yang menarik. Nanti saya akan ajarkan juga membuat nama produk atau judul produknya. Setelah itu masuk ke tahap nomor 3, yaitu adalah imajinasi atau penggambaran atau membayangkan, ya, karena kita jualannya online ini penting banget yang namanya foto produk. Ini paling penting nih, foto produk, ya. Ini namanya alat perang kita lah pokoknya kalau jualan online, foto produk. Di sini saran saya untuk teman-teman Bapak Ibu penjual adalah foto produknya itu harus detail, harus jelas, harus bagus lah, ya, harus menarik, ya. Itu harus detail, harus jelas, gitu ya, agar si calon pembeli ini bisa ngebayangkan seperti apa produknya. Ya, misalnya jualannya tas, fotokan tampak dalamnya seperti apa, tampak depannya seperti apa, tampak sampingnya seperti apa, resletingnya bagaimana, gitu ya. Jadi jangan hanya 1 foto aja yang ditampilkan, minimal 3 atau 4 foto yang ditampilkan. Oke, agar mereka bisa membayangkan. Lanjut, setelah mereka membayangkan, masuk ke tahap nomor 4, yaitu compare, membandingkan. Nah, kira-kira apa nih yang dibandingkan? Boleh diketikkan di kolom chat. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dibandingkan? Selama Bapak Ibu berjualan ini, atau Bapak Ibu belanja, apa yang dibandingkan sebelum belanja online? Dari Kak Susi, harganya. Yang lain. Harga barang murah dan ongkir. Oke. Yang mana? Ada lagi? Foto produk atau kemasan. Beda-beda ya jawabannya, ya. Benefit produk. Ada lagi? Ayo, apa yang dibandingkan? Respon penjual, deskripsi, jumlah yang pernah membeli. Oke, ada lagi yang mau ngejawab untuk produk, ya, pembandingannya, ya. Startnya bagus apa enggak? Oke, jadi saya ketemu nih, ya, jawabannya beda-beda ternyata, ya. Nah, karena memang pembeli kita itu di Indonesia beda-beda, ya. Nggak hanya produk yang dilihat, nggak hanya produk, bisa jadi juga fast responnya, ya, penjualnya ramah atau enggak, terus terpercaya apa enggak nih tokonya, ya. Kalau misalnya barangnya murah tapi memang yang datang kualitasnya jelek kan ya sama aja, tapi memang beda-beda. Nah, di sini memang untuk saran saya kalau bisa teman-teman penjual ramah, ya,
kepada pembeli ramah, terus fast respon juga, jaga kualitas barangnya, terus harganya juga bisa bersaing gitu kan ya, itu udah pasti terpilih lah, bisa dijadikan acuan lah ya untuk pembeli. Oke, itu dia yang di-compare ya, banyak ya, nggak hanya harga. Setelah itu masuk ke tahap nomor 5, yaitu convenience atau meyakinkan. Nah, gimana cara meyakinkan mereka? Cara meyakinkan mereka itu kita bisa jelaskan produk kita di deskripsi. Nah, misalnya contoh ya, kita bisa jelaskan kita misal jualan madu ya, kita jelaskan khasiatnya apa, kegunaannya apa, cara pemakaiannya bagaimana, cara minumnya bagaimana, terus cara penyimpanannya seperti apa ya agar awet gitu kan ya, dan lain-lain. Kita jelaskan semuanya agar si calon pembeli ini lebih paham lagi ya, lebih tahu lagi, oh seperti ini, dan jadinya dia nggak banyak tanya lagi gitu ya. Kalau misalnya fashion atau baju, bisa dijelaskan ukurannya, terus bahannya apa, size-nya, terus cara pencucinya gimana ya agar tidak cepat rusak dan lain-lain. Seperti itu wajib dijelaskan di produknya teman-teman ya. Nah, setelah itu masuk ke tahap nomor 6 yaitu decision atau keputusan. Dia jadi beli apa enggak nih? Nah, dia jadi beli apa enggak? Di sini saran saya untuk teman-teman penjual adalah gunakan diskon. Kalau mau bikin diskon bisa ya di Shopee gunakan diskon atau keterbatasan stok. Karena kebanyakan pembeli di Indonesia ini suka yang namanya diskon. Nah, pasti ibu juga suka yang namanya diskon gitu ya. Padahal harganya sama aja gitu kan ya. Padahal harganya sama aja, di diskon jadi beli gitu ya. Nah, ini bisa digunakan di sini. Atau bisa juga gunakan keterbatasan stok. Nah, beda ya dengan pembeli yang suka buru-buru check out karena takut kehabisan stoknya. Ini bisa nih salah satu, pilih salah satu aja nih, gunakan diskon atau keterbatasan stok. Ya, mereka jadi beli apa enggak. Nah, yang terakhir adalah mereka akan memberikan kepuasan atau rating yang baik ke toko kita. Gitu ya. Kalau istilahnya testimonial lah, testimonial yang positif untuk kita. Oke. Nah, karena mereka jadi beli gitu kan ya, sudah membayangkan dan akhirnya produknya datang dengan sesuai harapan, akhirnya mereka memberikan keputusan yang terakhir. Nah, ini penting juga yang terakhir ini karena akan mendatangkan pembeli baru nantinya. Oke? Seperti itu untuk 7 tahap psikologi pembeli ya. Jadi Bapak Ibu ini boleh di-screenshot untuk acuan Bapak Ibu nanti saat berjualan di online. Oke? Saya hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu bisa ikut andil dalam perkembangan di e-commerce Indonesia ya. Mau jadi pembeli atau penjual. Kalau pembeli mah udah banyak ya, sekarang jadi penjual ya. Susahnya di Shopee itu perang harga Kak, enggak juga. Karena kita juga mengkurasi harga-harga yang di Shopee ya. Jadi nantinya enggak terlalu rendah ya. Kita mengkurasi kok harga-harganya. Jadi tenang aja. Jadi nggak perlu dipikirin untuk perang harga karena insya Allah rezeki ya datangnya dari mana aja. Kita yang penting niat dan kerja. Kita berusaha. Oke. Yang lain banyak kok. Yang jualannya agak mahal sedikit tapi laku aja ada. Ya. Yang penting dijaga aja kualitas pelayanannya dan lain-lain. Dan kualitas produknya. Nah, ini ada yang nanya tadi ya untuk cara bergabung di Shopee bagaimana. Nah, ini ya caranya adalah Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Shopee, di Play Store atau di iOS ya. Itu sudah di-download, nanti dibuka aja aplikasinya, lalu masuk ke menu saya ya. Setelah itu klik daftar. Kalau misalnya memang belum daftar, klik daftar. Kalau udah pernah daftar, klik login. Ya. Kalau belum daftar, klik daftar. Lalu masukkan nomor handphone yang aktif. Oke.
Masukkan nomor handphone yang aktif, nanti akan ada kode CAPTCHA. Ini diikutin aja langkahnya. Ya, diikutin aja langkahnya, diikutin aja. Lalu nanti masuk kode OTP di SMS. Masukin kode OTP-nya ya. Nah, ini penting nih buat Bapak Ibu nih untuk kode OTP. Jangan sampai diberikan ke siapapun. Kadang ada nih penipuan nih yang mengatasnamakan Shopee, minta kode OTP. Itu jangan diberikan ya. Jangan diberikan karena kita pihak Shopee, tim Shopee, CS dan lain-lain itu tidak pernah meminta kode OTP kecuali penipu. Nah, kalau penipu itu minta kode OTP ya. Jadi jangan sampai disebarluas. Oke. Setelah itu nanti disuruh masukin password nih. Nah, password ini saya menyarankan yang mudah diingat saja. Kayak nama anak ditambah tanggal lahir mungkin atau nama suaminya ditambah tanggal lahir itu boleh. Yang mudah diingat aja ya. Minimal ada 1 huruf besar di awal. Oke. Sudah jelas ya untuk bergabung di Shopee seperti itu. Nah, lalu untuk mengecek username-nya teman-teman itu bisa di profil saya ya, di pengaturan, lalu di profil saya, setelah itu di username. Ini untuk mengubah username-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru daftar, mendapatkan mendapatkan username yang acak atau random, teman-teman bisa menggantinya. Ya, menggantinya. Tapi kalau memang teman-teman belum sudah mengganti ya terus mau ubah lagi, itu teman-teman bisa ke CS ya, bisa hubungin CS untuk mengubahnya. Nah, itu kesempatannya hanya sekali aja. Setelah itu nggak bisa diubah lagi ya. Jadi harus berhati-hati untuk username. Oke, mungkin ada pertanyaan. Untuk materinya sampai sini dulu, kita lanjut ke praktek. Saya sambil prepare, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Silahkan. Di chat Thomas ada pertanyaan Mas dari Ibu ya, Ibu Erlin. 1, cara pengembalian uang kata Mas, pembelian apakah harus pakai ShopeePay atau bisa langsung transfer ke bank? Soalnya baru aja saya mengalami kendala nih, kebetulan kendalanya tuh order barang entah kenapa kurirnya gagal pengantaran pesanan. Oke. Padahal alamat sudah jelas, kayak gitu. Oke, alamat sudah jelas ya. Ya. Berarti oke, saya paham. Berarti kurirnya nih nggak tahu wilayah nih biasanya nih. Untuk pengembalian uangnya itu masuk ke ShopeePay ya, Bu? Iya, masuk ke ShopeePay. Jadi nggak langsung ditransfer ke bank. Iya, saya ShopeePay nggak bisa, Pak. Nggak bisa, selalu gagal gitu, Pak, bikin ShopeePay-nya, Pak. Ya? Bikin ShopeePay-nya kan udah dicoba tadi malam, ternyata nggak bisa gitu. Enggak, kalau kita misalnya bikin akun Shopee, itu bisa langsung aktif ShopeePay-nya. Ya. Langsung aktif ShopeePay-nya, tapi kita nggak bisa mencairkan uang di ShopeePay itu ke ATM atau ke rekening kita. Karena itu harus daftar dulu kalau dicairkan ke rekening. Nah, kalau untuk belanja bisa. Kalau untuk belanja lagi bisa. Tapi kalau belanja lagi otomatis kita nganukan pembelian ulang lagi ya, Pak? Pembelian ulang ya pakai ShopeePay-nya bisa. Iya, Pak. Kasih, Pak. Sama. Pertanyaan keduanya, Pak. Yang kedua masih ada, Mas Haji. Itu apa saja sih? Oh iya, boleh. Ya. Yang kedua nih, apa saja kendala yang harus kita amati jika berjualan atau membeli di aplikasi Shopee? Itu, Mas. Oh, kendalanya sebagai penjual ya dan pembeli penjual, ya. Dan pembeli. Dua-duanya nih. Jadi ibunya nih bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Oke, saya bahas untuk penjual dulu ya. Kendalanya kalau untuk penjual biasanya kalau dari sistem COD mereka si pembeli nggak ada di rumah gitu kan ya. Terus barangnya itu bisa kembali lagi ke kita. Itu memakan waktu banget untuk kita ya, memakan tenaga juga. Kita udah packing rapi-rapi, ternyata barang balik. Nah itu kendalanya. Sebenarnya kalau untuk sebagai penjual kita tergantung niatnya juga sih. Biasanya penjual ini malas nih untuk kendala-kendala yang membuat
apa ya namanya, tokonya bagus. Contoh kita mau bikin nih tampilan toko menarik, terus cantik mungkin gitu ya. Kadang malas gitu kan ya. Kadang malas. Terus kadang upload produk banyak-banyak, itu juga malasnya, itu sebagai kendala juga sebagai penjual. Sebagai kendala. Jadi jangan malas lah ya kalau kita mencari rezeki gitu ya. Kalau kita jualan jangan malas. Itu aja sih kendalanya sebagai penjual sama yang resiko-resiko yang tadi saya jelaskan. Terus kalau misalnya pembeli, resikonya nggak ada sih. Resikonya adalah kalau barang kita terima itu nggak sesuai, itu aja resikonya. Jadi jangan, kalau jadi pembeli itu kita harus lebih milih-milih lagi. Ya, harus dilihat-lihat lagi barang-barangnya. Jangan lihat ke harga, terus beli gitu ya, harga murah, dibeli ternyata kualitasnya jelek, marah-marah. Jadi bisa dilihat juga dengan kualitasnya ya. Jangan lihat harga aja. Itu aja sih kalau dari saya, nggak ada yang lain. Untuk pembeli saya kurang ini juga. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya Mas dari Ibu Maimunah Mas. Iya, boleh. Penjelasan produk Mas, apakah pembeli nggak bosan Mas baca penjelasan produk kita yang mungkin deskripsinya lebih panjang atau bagaimana Mas? Nah itu Mas. Oke. Untuk deskripsi yang lebih panjang, ini bisa dibuat lebih menarik lagi dengan emoticon ya. Emoticon biasanya kalau kita bikin teks WhatsApp itu ada emoticon ya, jadi kita enak ngebacanya. Nah, buat agar si pembeli itu enak ngebaca deskripsi kita. Jangan di flat aja gitu, nggak ada spasi, nggak ada enternya, nggak ada apa namanya paragrafnya, nggak ada. Nah, itu kalau bisa dibikin semenarik mungkin aja. Memang agak bosen sih kalau memang nggak ada variasi-variasi paragraf, terus emotikonnya gitu ya. Emang agak bosen ngebacanya. Capek mata ya kalau ngebaca panjang, nggak ada kayak gitu-gitunya. Bisa dibikin menarik, itu dibuat emotikon yang tadi saya jelaskan, dibikin paragraf, dibikin huruf besar, dibikin huruf kecil, kayak gitu-gitulah. Bisa diambil contoh star seller yang lain ya untuk deskripsi kalau bingung buat siap. Itu. Terus yang selanjutnya Mas, kalau sudah gabung Shopee ini Mas, lupa usernya gimana katanya? Apakah harus daftar lagi atau kayak gimana Mas? Dari Ibu Rina. Jadi dia sudah punya Shopee dulu, tapi lupa username-nya atau passwordnya saya nggak ngerti. Tapi apakah bikin baru lagi atau gimana Mas? Oke, saya udah gabung di Shopee tapi lupa username. Ini nggak masalah sih. Sebenarnya untuk login di Shopee kita membutuhkan nomor telepon ya, Bu. Nomor telepon atau email dan passwordnya. Kalau memang lupa password, ini bisa login menggunakan SMS. Nah, nanti akan dikirimkan. Oke, makasih. Nggak apa-apa. Iya. Oke, sama-sama. Ada lagi satu? Satu tuh Mas, nggak ada lagi Mas. Dari Denny ini, tapi nggak tahu apa nih Denny ini. Untuk tingkat kepercayaan berbelanja. Gimana tuh Mas? Saya juga nggak paham juga nih dari tingkat kepercayaan berbelanja. Apa ya? Ya, kita harus jaga kualitas produksi. Iya, dengan review yang menerimanya mungkin Mas. Mungkin tingkat kepercayaan kan dari situ bisa lihat Mas ya. Dia sudah beli bisa dilihat gitu kan apakah bagus produk atau kayak gimana. Bisa nggak Mas itu Mas lihat tingkat kepercayaan berbelanja? Iya, bisa. Cara mengganti username. Iya, dari review ya kan, dari reviewnya kita lihat, terus dari harganya normal apa enggak gitu kan ya. Terus kita bisa lihat dari pelayanan penjualnya bagaimana gitu bisa. Mas Rifki, ini saya nggak bisa share screen. Oh iya. Untuk praktek. Mantap Mas. Saya mau jawab juga untuk Sugiyarti, cara mengganti username. Nah, cara mengganti username.
cara mengganti username ini Bapak Ibu bisa hubungin CS ya, bisa hubungin CS-nya di Shopee. Nanti saya akan ajarkan cara menghubungi CS bagaimana ya. Ya, saat praktek nanti saya akan jelaskan. Kalau misalnya username-nya udah pernah diganti, itu bisa dihubungin CS-nya ya. Tapi itu hanya 1 kali kesempatan. Ya, setelah itu nggak bisa. Mas, sudah Mas. Oke, saya izin share screen. Oke, kita mau lanjut atau jawab pertanyaan dulu? Terlihat ya presentnya ya? Terlihat Mas, terlihat. Oke. Oke, ini mau lanjut atau mau jawab pertanyaan dulu nih? Santai-santai aja kita. Dari Pak Denny Mas, tadi Mas lanjutannya katanya untuk tingkat kepercayaan itu. Mas, siap. Iya, dari Pak Denny itu katanya sih gini Mas, jadi apakah tingkat kepercayaan berbelanja di Shopee itu punya filter penjual penipu atau abal-abal Mas gitu. Penjualnya abal-abal. Oke. Untuk filter melihat penipu atau yang penjualnya abal-abal, ini sebenarnya dari Shopee sendiri nggak ada ya, nggak ada. Jadi dari pinter-pinternya aja kita jadi buyer atau jadi pembeli, pinter-pinteran aja jadi pembeli. Jadi kalau misalnya udah lihat nih tokonya menjual hanya 1 produk aja, itu kan ya, ini udah pasti malas kan ya, udah pasti ini abal-abal nih, produknya hanya 1 aja gitu kan ya. Beda dengan kita lihat toko yang memang jualannya banyak gitu ya, lebih dari 10, terus ada rating tokonya gitu ya, ada reviewnya dan lain-lain, fast respon juga kalau di chat gitu. Nah, ini bagus karena respon si penjual. Kalau filter penjual penipu atau abal-abal ini belum ada. Ini dari pinter-pinteran si pembeli aja, dari pembelinya. Jadi kita harus smart buyer juga ya. Oke. Siap. Oke Mas, lanjut silakan Mas. Siap ya, Kak Denny, udah jelas ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke prakteknya ya, untuk cara jualan di Shopee bagaimana ya. Setelah itu kita lanjut tanya jawab. Oke? Disimpan dulu pertanyaannya karena banyak banget pertanyaannya ini. Kita nggak selesai ya. Oke, udah siap ya untuk berjualan di Shopee ya? Boleh diketikkan di kolom chat. Lanjut atau enggak? Lanjut ya. Halo. Oke. Ini saya kayaknya jaringannya jelek deh. Suara saya aman ya? Suara saya aman ya? Tes. Aman Mas, suaranya aman. Oke, kita lanjut untuk cara berjualan di Shopee itu bagaimana. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Shopee-nya, lalu klik menu saya yang di sini ada kan ya, saya lingkarin. Saya spotlight ini, kelihatan nggak? Nih, menu saya ya yang ada di bagian bawah kanan. Nah, saya lingkarin hitam. Diklik menu saya. Oke. Kenapa muncul nih? Tampilannya belum berubah ya? Belum Mas, belum berubah Mas. Coba sebentar ya Mas Rizky, saya ganti jaringan dulu, kayaknya jaringannya
lemot nih. Oke, Mas. Siap-siap, Mas. Oke, sudah terlihat ya? Sudah siap, Mas. Lanjut. Kita lanjut. Oke, ini tadi tampilan awal ya di Shopee ya. Kita belajar cara berjualan di Shopee itu bagaimana. Ini adalah langkah-langkah awal untuk kita mau berjualan di Shopee. Yang pertama, teman-teman bisa klik di ini menu saya di bagian pojok kanan bawah ya, klik menu saya. Nah, akan tampil halaman berikutnya. Ini adalah halaman untuk kita berbelanja sebenarnya ya. Kalau mau belanja ini halamannya. Ya. Nah, langkah awal adalah kita masuk ke pengaturan akun dulu. Ya, pengaturan akun ada di bawah gitu ya. Nah, ada di sini pengaturan akun. Kita klik dulu pengaturan akunnya. Teman-teman kalau misalnya mau langsung praktek, ikut praktek juga boleh ya. Kita klik pengaturan akunnya. Kalau misalnya saya kecepatan boleh diinfokan ya. Nanti saya akan ulangin. Setelah itu ada kelihatan menu 3 ini. Ini adalah menu utama yang harus kita isi sebelum kita berjualan di Shopee. Ya. Ada profil saya, ada alamat saya, ada kartu rekening bank. Nah, yang pertama adalah kita isi dulu profil saya. Untuk profil saya, ini teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat username-nya. Nah, ini username-nya. Kalau untuk nama, ini Bapak Ibu bisa ubah aja pakai nama pribadi atau nama panggilan boleh. Terus Bapak Ibu bisa ubah logo tokonya, logo profil. Nah, saran saya untuk teman-teman penjual, jangan menggunakan foto selfie ya. Gunakan foto logonya teman-teman pribadi ya. Bisa teman-teman ubah lewat bikin menggunakan Canva, bisa itu ya, aplikasi gratis juga, gampang kok buatnya. Ya. Terus bisa juga ubah background-nya sini. Nah, lalu profilnya juga bisa diubah, jenis kelamin. Ini untuk saat ini profil nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa ya. Tanggal lahir diisi, handphone, nomor handphonenya diisi juga, email diisi juga. Ya. Lalu kalau mau menautkan ke sosial media, ini bisa juga lewat sini ya. Jadi mau ditautkan mana nih? Facebook, atau Instagram, atau Twitter, atau ke Google gitu ya. Bisa di sini. Oke, lalu kita back lagi kalau udah. Nah, kalau mau mengubah password, bisa di sini ya. Tinggal klik ubah password. Lalu masukkan password saat ini, gitu kan ya, nanti akan dilanjutkan dengan kode OTP yang dimasukkan. Nanti ikutin aja langkah-langkahnya. Kalau mau mengganti password. Oke. Itu dulu tadi ya untuk profilnya. Lalu klik centang kanan atas. Lalu langkah selanjutnya adalah masukkan alamat. Alamatnya ini wajib ya, wajib diisi alamatnya. Caranya adalah tambahkan alamat baru. Oke, tambah alamat baru. Lalu masukkan namanya, nama lengkapnya siapa.
nomor handphonenya berapa, ini nomor handphone aktif ya, yang bisa dihubungi. Nanti kalau kurirnya tersesat ya nanti bisa dihubungi dengan nomor telepon. Terus kecamatannya, kota apa gitu ya, daerah mana, lalu kode pos berapa, ini diikutin aja langkahnya. Sampai nanti Bapak Ibu mengaktifkan ini, atur sebagai alamat toko. Wajib ya diaktifkan ya. Atur sebagai alamat toko. Oke, sampai centang hijau begini. Udah jelas ya? Nah, setelah itu nanti klik kirim. Jadi tampilannya akan seperti di layar handphone saya ini ya. Nah, ini sudah terlihat ya, di sini ada alamat toko dan alamat pengembalian udah aktif di sini. Oke? Udah paham ya untuk alamat ya? Nanti bisa tanyakan aja lagi ya kalau belum paham. Lalu yang terakhir adalah ini, jangan sampai lupa untuk mengaktifkan atau memasukkan rekeningnya. Untuk rekening ini karena di Shopee jualan kita itu nggak langsung masuk ke rekening kita, tapi masuk ke saldo penjual dulu. Nah, setelah masuk saldo penjual baru kita bisa tarik uang kita ke rekening yang sudah terdaftar. Kalau saya ada BNI dan BCA. Ini contohnya. Cara memasukkan rekeningnya itu klik aja tambah rekening bank. Nah, untuk ikutin aja langkahnya ya, masukin nama rekening banknya sesuai dengan buku tabungannya. Diikutin aja, terus pilih banknya apa, ya, BCA Syariah kah, BJB, BNI dan lain-lain. Ya. Oke, setelah itu nama cabangnya di mana, kota. Setelah itu lanjutkan. Ya, ikutin aja langkahnya seperti itu. Ini wajib Bapak Ibu isi dulu ya sebelum mengupload produk atau berjualan. Ya, 3 menu ini wajib diisi dulu. Oke, paham ya? Jelas ya? Lanjut, kita setelah itu langsung aja praktek berjualannya. Langsung aja kita jualan ya. Kalau udah itu terisi, langsung jualan. Di mana kita caranya berjualannya itu di mana sih gitu ya. Ini masih di menu saya ya, masih di menu saya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas ada namanya toko saya. Toko saya atau kalau teman-teman Bapak Ibu belum berjualan itu namanya mulai jual. Di sini ya, kelihatan ya di toko saya di pojok kiri atas. Ini untuk akun untuk kita berjualan atau akun penjual. Nah, di sini ini ada banyak menu ya karena saya sudah upload produk atau ada sudah berjualan. Jadinya udah muncul semua. Ini saya mau pamer sedikit. Saldo penjualan saya ada 43.000. Alhamdulillah ya, laku 1. Oke, kita langsung aja ke tambah produk baru ya, Bapak Ibu ya. Nih, tambah produk baru. Kalau misalnya belum ada upload produk, menunya hanya ini aja. Tambah produk baru. Oke. Diklik tambah produk barunya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa berjualan di sini nih. Upload produknya di sini ya. Tambah produk, kita klik tambah produk. Bisa menggunakan galeri aja ya. Galeri. Lalu cari produk yang mau dijual ya. Nah, misalnya saya contoh jual masker aja ya. Masker. Oke. Jual masker. Ini saya sudah ada beberapa foto ya. Setelah itu masukkan nama produknya. Ini saya udah catat nama produknya. Nah, nama produknya.
Nama produknya masker kain katun 2 lapis motif polos kalem. Itu kan ya. Ini nama produknya atau judul produknya. Bisa Bapak Ibu tambahkan brandnya Bapak Ibu kalau misalnya punya brand atau logonya, nama logonya Bapak Ibu. Contoh kalau saya Aji Shop ya. Ini nama toko saya atau nama logo saya. Di sini saya tambahkan Aji Shop. Ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi biar beda dari yang lain. Aji Shop, lalu masukkan deskripsinya. Oke, deskripsi udah. Nah, di deskripsi ini yang tadi ya masuk ke 7 tahap psikologi pembeli tadi, kita jelaskan deskripsi produk kita. Kegunaannya apa, terus fungsinya apa, keuntungannya apa, dan lain-lain. Ini di sini saya terbukti lembut gitu ya, lapisan luar dan dalam. Katon, bahannya katon gitu ya, terus melindungi Anda dari polusi. Dijelaskan bisa dicuci berulang kali gitu ya, ukuran universal. Nah, terus di warnanya juga nih dijelasin nih, tersedia 4 varian warna, polos, putih, coklat, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa. Terus jangan lupa juga ditambahkan call to action atau ajakan untuk berbelanja. Ya, yuk contoh kalau saya, yuk silakan diorder maskernya, ready banyak. Nah, ini contoh untuk membuat deskripsi. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung membuat judul atau deskripsi, ini bisa Bapak Ibu contoh atau ikutin toko-toko yang udah ada di Shopee, yang udah gede, yang udah star gitu kan ya. Diikutin aja deskripsi dan judulnya, nanti tinggal Bapak Ibu edit. Nah, itu aja kalau cara simpelnya ya. Kalau udah kita isi kategori. Kategorinya ini wajib harus sesuai ya. Kalau masker itu adanya di otomotif, lalu di aksesoris pengendara motor, masuk masker. Oke, kalau makanan itu masuk ke makanan dan minuman, kayak gitu-gitulah ya. Kategori harus disesuaikan. Ini juga berfungsi agar mudah dicari orang. Gitu ya, masuk ke kata kunci pencariannya itu mudah dicari lah ya, mudah ketemu. Salah satunya kita mengisi judul produk, deskripsi, dan kategori. Harus sesuai dan lengkap. Harus jelas ya. Itu. Ada pertanyaan, contoh pertanyaannya, kenapa Mas Haji saya sudah upload banyak produk tapi nggak pernah dilihat orang, nggak pernah dibeli gitu ya. Mungkin di mesin pencarian nggak ada gitu ya, di pencarian Shopee nggak ketemu. Nah, tipsnya adalah di judul produk ini gunakan kata-kata universal atau yang mudah dicari orang ya. Kalau misalnya kita sebagai pembeli mau cari masker, apa sih biasanya? Masker kain gitu ya. Nah, itu ditulis di judul produk kita gitu ya, masker kain. Di deskripsi juga seperti itu ya. Dan yang terakhir di kategori. Nah, 3 ini berfungsi agar produknya Bapak Ibu terlihat di pencarian, muncul di pencarian ya. Ada 3 di nama produk, deskripsi, dan kategori. Oke, udah paham ya? Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi, ini saya jualan tapi produk saya nggak ketemu-ketemu nih di pencarian, nggak ada. Nah, mungkin di judul, di deskripsi, di kategori ada yang salah. Oke. Lanjut, setelah kategori itu ada merek. Untuk merek, ini karena memang tidak ada merek ya. Isi tidak ada merek. Kalau misalnya nih Bapak Ibu punya merek sendiri gitu ya. Misalnya Aji Shop itu mereknya gitu ya. Merek. Tidak usah, jangan diisi di sini Aji Shop gitu ya. Pilih aja tidak ada merek. Atau Bapak Ibu jualannya merek terkenal gitu. Tapi nggak ada di situ. Nggak usah dipaksakan, isi aja tidak ada merek ya. Ini juga nggak akan pengaruh sih, untuk merek ini nggak akan pengaruh di pencarian
Shopee. Oke. Lalu setelah itu harga. Nah, untuk harga ini harga jual produknya aja, nggak usah ditambah dengan harga ongkos kirim. Ya, bentar saya minum dulu. Oke, untuk harga, jadi jual dengan harga produk aja, nggak usah ditambah dengan ongkos kirim ya. Setelah itu stoknya. Nah, stoknya ada berapa nih? Misalnya ada 20 aja. Di rumah ada stoknya 20. Oke, setelah itu variasi. Nah, variasi ini opsional ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang titik bintang merah ini ya, bintang merah ini wajib diisi. Tapi kalau yang tanda tanya ini opsional ya. Yang nggak ada tanda bintang merahnya ini opsional, boleh diisi, boleh enggak. Untuk variasi ini Bapak Ibu cara mengisinya adalah ini dihapus aja dulu semuanya, klik ubah lalu klik tanda klik tanda ini ya, tanda minus itu ya, klik ubah lalu klik tanda minus. Nah, udah terhapus semua. Klik tambah variasi baru. Karena kita jualannya masker ya, itu ada warna. Jadi kita tulis variasi besarnya warna. Setelah itu klik tambah yang di bawah untuk variasi kecilnya. Warna ada apa aja? Warna ada merah. Ya. Terus warna ada putih. Warna ada abu-abu. Nah, itu bisa. Terus rasa juga bisa diisi di variasi. Rasa, kalau makanan, rasa ada pedas, manis, keju, coklat, dan lain-lain. Tapi yang nggak boleh diisi di variasi adalah berat. Misalnya, Bapak Ibu jualan makanan beratnya beda-beda. Ada 100 gram, 500 gram, 1 kilo. Itu nggak bisa diisi di variasi ya untuk beratnya. Jadi harus di-upload terpisah. Untuk upload 1 gram sendiri, 1 kilogram sendiri, 500 gram sendiri ya. Jangan diisi di variasi. Oke, udah jelas ya kalau udah ini diisi. Klik selesai. Lalu kita klik aja lagi di bagian ini, merah, putih, abu-abunya diklik ya sampai berwarna orange. Sampai keluar ya warna orange-nya. Ini bisa diisi foto variasinya, tapi kalau nggak ada nggak usah, diaktifkan aja, dinonaktifkan aja boleh. Lalu setelah itu klik selanjutnya atur stok dan harga. Oke. Stok, atur dan harga, kita bisa isi harganya. Ya, kita samakan aja semuanya harganya. Ini bisa Bapak Ibu naikkan harganya sedikit, turunkan harganya sedikit, itu bisa, nggak apa-apa. Stok, nah udah. Kalau udah klik simpan. Oke, terlihat ya, sudah diisi variasinya. Setelah itu ada yang namanya grosir. Nah, untuk grosir ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berbaik hati ya untuk memberikan harga yang lebih murah lagi dengan jumlah kuantiti. Contoh, minimal pemesanan misalnya 10 piece, maksimal 15 piece, ini dapat harga tadi 20.000 ya, dapat harga 19.500 deh, gitu ya, itu bisa. Lalu kita bisa tambahkan lagi dari 16 piece sampai 20 piece, dapat harga 19.000 deh. Nah ini bisa, ya. Ini kalau Bapak Ibu mau berbaik hati menggunakan grosir ya, simpan kalau udah. Oke. Setelah itu yang wajib diisi adalah ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini wajib ya diisi.
Nah, ini penting juga buat Bapak Ibu ketahui untuk berat ya, agar tidak selisih ongkir, agar tidak terkena biaya ongkir yang lebih. Ini Bapak Ibu isi beratnya berat produk yang sudah di packing atau yang sudah dikemas. Contoh, berat produk masker saya ini adalah 100 gram. Tapi setelah di packing itu beratnya naik jadi 200 gram. Jadi yang diisi adalah 200 gram. Jelas ya? Ini agar menghindari selisih ongkir. Untuk ukuran paket ini wajib Bapak Ibu isi jika produknya Bapak Ibu panjang atau lebar ya, atau panjangnya kira-kira 1 meter gitu ya, atau setengah meter ini diisi ya. Tapi kalau kecil-kecil aja paketannya nggak usah diisi. Oke? Paham ya? Jasa kirimnya Bapak Ibu bisa aktifkan semuanya, bisa aktifkan salah satu aja. Ya, bisa diaktifkan. Tapi jangan sampai mengaktifkan saya akan menanggung ongkos kirim. Ini sudah pasti teman-teman Bapak Ibu udah tahu ya. Karena kalau ini diaktifkan, ini berarti penjual yang menanggung ongkos kirimnya. Oke, udah jelas ya. Kalau udah, klik simpan. Klik simpan, setelah itu apalagi kondisi tentunya baru pre-order nih yang terakhir. Pre-order Bapak Ibu bisa isi jika jualannya harus dibuat dulu atau enggak ready stock. Ya. Harus dibuat dulu atau enggak ready stock, ini bisa diaktifkan pre-ordernya. Tapi kalau ready stock enggak usah diaktifkan. Kalau mau diaktifkan ready stocknya, minimal di Shopee itu Bapak Ibu dikasih waktu 7 hari. Maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari. Mas Haji, saya bikin produk atau buat makanan gitu ya, misalnya buat kue. Untuk kirim ke customer itu cuma butuh waktu 3 hari aja. Ya, nggak apa-apa karena di Shopee minimalnya 7 hari. Jadi masih banyak waktu untuk Bapak Ibu bisa mengirim barangnya. Oke, udah paham ya? Minimal 7 hari. Kalau sudah pre-ordernya nggak jadi ya. Ya sudah. Ready. Oke, sudah. Lalu Bapak Ibu lihat dulu nih apalagi yang kurang gitu kan ya. Apalagi kalau udah cocok, udah sesuai ya, tinggal klik tampilkan. Oke, produk berhasil diupload. Begitu cara berjualannya di Shopee ya, Bapak Ibu. Mudah ya. Gampang ya, simple ya. Simple. Kalau misalnya yang baru mungkin agak ribet gitu ya. Tapi kalau yang udah biasa itu mudah banget ya. Sambil nonton TV juga bisa sambil upload produk. Gimana caranya untuk melihat produk kita yang sudah diupload? Tinggal scroll aja ke bawah, nih cari aja nih ya. Karena ini ada blur hitam. Ada blur hitam, ini tinggal diklik aja blur hitamnya, atau mau di-share juga boleh. Ini saya contoh share. Ini Bapak Ibu bisa share ke sosial media. Ya, saya mau share ke grup deh. Coba. Tadi grup kita ini ya. Nih, saya coba share. Oke, sudah di-share ya. Udah tinggal klik back aja. Nah, gitu tadi cara share-nya. Oke, sudah. Setelah itu apalagi Mas Haji yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah mempercantik toko kita, ya. Mempercantik toko kita itu bagaimana? Sebentar, sebelum mempercantik toko kita, saya mau menjelaskan yang fitur naikkan produk dulu nih. Saya lupa. Untuk fitur naikkan produk ini gunanya adalah Bapak Ibu, misalnya nih produknya baru kan ya. Nah, itu agar produknya bisa teratas atau di halaman pertama itu Bapak Ibu bisa gunakan naikkan produk. Nah, ini gratis ya.
selama 4 jam sekali dan maksimal 5 produk yang bisa dinaikkan. Nanti produknya akan muncul di halaman pertama di pencarian terbaru. Paham ya? Ini efektif juga untuk jualan kita ya. Jadi jangan sampai lupa untuk naikkan produknya. Oke, 4 jam sekali. Maksimal 5 produk. Ini penting ya. Nah, setelah itu kita mau mempercantik toko kita. Sebelum berjualan kita cantikin dulu toko kita ya, kita atur dulu. Gimana caranya? Masuk ke asisten penjual ya Bapak Ibu. Masuk ke asisten penjual, lalu ke profil toko. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur nama tokonya, mengubah nama tokonya. Ya, kalau bingung nih, username nggak bisa diubah lagi. Saya mau mengubah apa lagi nih? Saya mau mengubah nama toko. Bisa diubah nama toko di sini. Tapi nggak setiap hari bisa diubah. Ya, setiap hari nggak bisa diubah. Menunggu sampai 1 bulan. 1 bulan berikutnya baru bisa diubah nama tokonya ya. Jadi nggak setiap hari bisa diubah. Setelah itu Bapak Ibu bisa masukkan foto atau banner ya biar tokonya terlihat cantik. Ya. Di sini bisa menggunakan Canva ya, bisa gunakan Canva. Bisa menggunakan video juga. Nah, setelah itu deskripsi tokonya juga jangan sampai lupa. Deskripsi toko Bapak Ibu bisa isikan tentang tokonya Bapak Ibu. Misalnya, toko saya menjual spare part kendaraan. Ya, dijelaskan di sini deskripsi toko nih. Ya, kendaraan gitu ya. Terus jam operasionalnya, jam berapa aja, jam pengirimannya kapan aja, liburnya kapan, bisa dijelaskan. Oke. Ini untuk mempercantik toko kita di sini. Lalu kalau udah klik simpan. Nah, dah. Yang terakhir, kita akan praktek daftar gratis ongkir. Ini penting ya, wajib Bapak Ibu ikuti untuk daftar gratis ongkir ini agar pembeli itu dimudahkan untuk biaya ongkirnya. Dimurahkan biaya ongkirnya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu wajib menggunakan daftar gratis ongkir. Caranya gimana? Tadi masih di toko saya, terus di menu saya, terus toko saya, mulai jual, lalu masuk ke program promosi penjual. Saya back dulu, ini program promosi penjual ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, masuk ke sini. Sebenarnya ada 2 cara ya. Yang pertama ada di halaman beranda, gratis ongkir dan lain-lain. Ini saya singkat aja. Untuk cara daftar gratis ongkirnya ada di program promosi penjual. Lalu masuk ke program gratis ongkir. Nih, daftar nih ya. Daftar yang ini. Kalau yang ini tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut admin, tidak dipungut biaya layanan. Ini gratis. Oke. Gratis. Klik daftar sekarang. Lalu klik daftar sekarang. Nah, di sini karena saya sudah mendaftarkan ya. Di situ Bapak Ibu kalau yang belum mendaftar, isi nama lengkapnya sesuai KTP. Nomor EKTP-nya juga diisi. Foto KTP-nya diisi. Lalu upload foto diri dan memegang KTP. Ini wajib juga ya. Nah, untuk dimudahkan ya agar di-approve oleh Shopee, oleh tim Shopee itu di bagian ini upload foto dirimu memegang KTP ini, foto selfie dengan KTP-nya. Ini yang yang dipermudahkan untuk di-approve itu dia bagian ini ya. Jadi saran saya untuk mudah di-approve, usahakan nomor EKTP dan nama EKTP-nya saat selfie itu terlihat jelas ya. Muka kita sedikit buram nggak apa-apa. Yang penting
Nama dan nomor EKTP-nya terlihat jelas. Oke? Jelas ya? Untuk sampai sini ya, daftar gratis ongkirnya. Oke, monggo kalau saya kecepatan boleh ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Itu Mas ada satu pertanyaan Mas dari Ibu Sugiyarti nih. Kata Ibu Sugiyarti, bagaimana cara memproses pesanan? Wow, untuk memproses pesanan, oke. Ini proses pesanan jika misalnya nih ya, ada orderan ya di toko kita ya. Nah, itu tunggu dulu tuh selama 1 jam. Tunggu dulu selama 1 jam. Kalau misalnya belum 1 jam, itu pembeli bisa aja batalin otomatis. Ya, jadi kita sabar dulu. Tunggu 1 jam baru kita proses. Nah, kita proses tergantung dengan ekspedisi yang dipilih. Contoh, ekspedisi yang dipilih JNT. Nah, JNT itu akan ada nomor resinya. Nomor resi otomatis. Di Shopee ya, di aplikasi Shopee ada resi otomatis, itu dicantumkan di paketannya. Di paketan kita ya, paketan mau kita kirim, dicantumkan nomor resi, alamatnya, dan lain-lain. Kita cantumkan, setelah itu kita antar ke counter atau mau diambil oleh kurir. Ya, kalau mau pick up, itu kita telepon dulu kurirnya atau janjian dulu kurirnya kalau ada barang pick up. Kalau nggak mau di pick up, kita antar ke counternya. Nah, itu tinggal serahkan aja ke counternya. Gitu ya, nggak perlu biaya lagi. Gitu. Siap. Oke. Untuk Ibu Hayatun, sudah jelas Kak, Bu? Oh, Ibu Sugiyarti. Iya. Oke. Selanjutkan Bu ya. Untuk pertanyaan kedua nih, dari Ibu Hilyatun Nazroh, bagaimana cara meningkatkan pembeli biar melihat produk kita mungkin maksudnya Mas? Cara meningkatkan pembeli, oke. Di Shopee ya, cara meningkatkan pembeli di Shopee. Ini saya mau jelaskan ya. Sebentar. Nah, ini tipsnya untuk meningkatkan penjualan kita di Shopee ya, Bu. Yang pertama itu konten, itu perbanyak variasi produknya Ibu. Perbanyak aja jualannya, banyakin aja jualannya ya. Karena kita namanya jualan ya kan, kalau di toko aja variasinya banyak gitu ya. Apalagi di online, harus banyak jualannya. Lalu foto produk, ini harus jelas dan menarik ya, harus detail. Yang saya sudah jelaskan lagi. Lalu deskripsi produk juga harus detail dan jelas. Ya ini udah pasti 3 ini. Lalu jangan lupa mengikuti promosi-promosi Shopee seperti daftar program gratis ongkir, pakai promo toko dan voucher, lalu gunakan fitur naikkan produk yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu jangan lupa juga untuk interaksi ke pembeli, maksudnya kita share ke sosial media gitu ya. Lalu jangan takut juga untuk Shopee Live, Shopee Feed gitu kan ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah fast response. Itu dia tadi tipsnya. Boleh Bapak Ibu screenshot ya untuk tips penjualannya di Shopee. Oke, ada lagi sekalian. Mas, selanjutnya dari Ibu Sumardi. Ibu tahu Bapak nih. Cara produk Bontang, cara agar produk muncul di halaman utama gimana, Mas? Oke, cara agar produk muncul di halaman utama pencarian Shopee. Yang pertama sekali adalah pakai iklan Shopee. Itu berbayar ya, itu nanti akan diajarkan sih. Itu pakai iklan Shopee salah satunya. Terus kalau yang mau gratisan gitu ya, kalau memang muncul di pencarian, tapi saya nggak yakin di halaman pertama sih, tapi muncul di pencarian gitu ya, di halaman kedua atau ketiga gitu kan. Gunakan judul produk
deskripsi dan kategori dengan sesuai. Ini contohnya. Agar muncul ya di pencarian ya. Nih judulnya. Ini contohnya ya. Ini rumusnya agar muncul di pencarian. Ini bisa di screenshot. Saya jelaskan. Untuk judul produk ini bisa ditambahkan merek, model, spesifikasi, ukuran. Contoh kalau misalnya Kak Sumardi jualannya fashion. Ada merek sendiri. Ada fashion. Ini merek ya. Ini wajib. Diikutin aja. Merek, celana panjang kulot. Ini model. Lalu motif kotak ini spesifikasinya. Ini untuk fashion. Tapi kalau untuk makanan beda lagi. Ya. Kalau untuk makanan ini fokus di berat produknya dan mereknya. Contoh, Ovaltine adalah merek. Ukuran si krim spesifikasi. Ya, terus 400 gram. Nah, ini beratnya, ini wajib kalau untuk makanan ya. Merek, terus spesifikasi beratnya atau ukuran. Oke. Kalau untuk produk handmade, ini bunga mawar handcraft, Monte akrilik. Monte akrilik ini adalah material produk. Bisa ditambahkan material produknya untuk yang craft atau yang kerajinan. Nah, lalu deskripsi juga harus dijelaskan. Ini tadi boleh di Bapak Ibu screenshot ya, biar nggak lupa. Ini boleh Bapak Ibu screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Lalu deskripsi produk ini harus jelas. Nah di sini ya, ini Bapak Ibu bisa contek aja sih ke toko-toko yang lain, toko-toko besar gitu ya. Tipsnya adalah kata kunci produk di 140 karakter pertama. Kata kunci produk di 140 karakter pertama. Jangan lupa sapaan. Jangan lupa tempat produksinya kalau mau dijelaskan produksinya di mana boleh. Keunggulan dan manfaatnya, cara menggunakan, cara merawat. Ini ya bisa juga diisi. Ukuran jangan lupa. Keunggulan berbelanja di toko kita apa. Dan yang terakhir adalah call to action. Ajakan, kata-kata ajakan untuk berbelanja. Oke, seperti itu. Ya, tipsnya untuk produk kita masuk ke pencarian. Mas, lanjut lagi Mas, pertanyaannya Mas dari Muhayatun lagi nih. Siap. Apa sih bedanya Mas gratisan sama yang berbayar tadi Mas? Nah, itu Mas intinya sih. Yang apa tuh gratisan apa tuh? Naikkan produk dengan gratisan itu Mas. Yang kan ada 5 ya. Kalau nggak salah kita kan produk dinaikkan itu kan setiap 4 jam sekali. Betul. Nah, ya. Itu bedanya apa Mas? Oke, bedanya ya beda ya. Karena itu kan banyak yang gunakan ya, karena gratis, banyak yang gunakan ya, banyak yang menggunakan fitur itu, jadinya tumpang tindih gitu ya. Berbeda dengan yang berbayar gitu ya. Kalau yang berbayar itu spesifikasi sekali. Kita menggunakan pembayarnya dengan kata kunci. Contoh misalnya, ada yang mencari kata kunci celana panjang. Nah, kita beriklan dengan kata kunci celana panjang. Otomatis produk kita itu udah pasti di halaman pertama. Itu bedanya ya. Karena yang satu gratis, yang satu berbayar. Itu efek bedanya. Siap. Oh, ini Mas, pertanyaan lagi Mas dari Ibu Nisrina. Bagaimana cara membuat produk gratis ongkir Mas? Mungkin terlewat dari Mas ada tadi itu. Oke, nah ini ya, ini lama ya, ini udah lama sih untuk cara daftar gratis ongkirnya. Jadi Bapak Ibu bisa daftarkan tokonya di gratis ongkir. Nah ini langkah-langkahnya. Ini lama sih, udah belum update ya materinya ya. Ini lama. Jadi sama aja jalurnya, sama aja masuk ke gratis ongkir, ekstra, lalu klik semua gratis ongkir. Setelah itu masuk ke daftar sekarang, isi datanya lengkap ya, isi data lengkapnya, nomor KTP, foto selfie dan lain-lain. Nah nanti tunggu sampai 3 kali 24 jam atau 3 hari itu untuk melihat notifikasi sudah diterima atau belum nih daftar gratis ongkirnya. Gitu. Nanti kalau misalnya nggak diterima,
alasannya kenapa, itu ada. Alasannya kenapa nggak diterima. Nanti bisa ajukan atau tanyakan aja ke saya di grup ya, Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada kendala di gratis ongkirnya. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Yuk, ada lagi yang ditanyakan. Star seller gitu. Kalau belum ada yang ditanyakan, ini saya terakhir mau jelasin jasa kirim ya. Jadi jasa kirim di Shopee itu ada drop off dan pick up. Bapak Ibu bisa antar, Bapak Ibu bisa paketnya dijemput oleh kurir. Itu ada apa aja? Untuk drop off ya, ini wajib Bapak Ibu antar paketnya. Itu ada Indonesia, Pos Indonesia dan Indah Logistik Kargo. Nah, Indah Logistik Kargo dan Pos Indonesia ini Bapak Ibu antar ke konter dan wajib menalangi ongkos kirimnya dulu. Ya, jadi kita bayarin juga ongkos kirimnya ke konter Pos Indonesia dan Indah Kargo. Gitu ya. Nanti setelah barang diterima oleh pembeli, ongkos kirimnya dan harga jual produk kita itu akan dikembalikan. Seperti itu ya. Lalu untuk pick up, ini kurir yang jemput paket kita, itu ada GoSend dan Grab. Ini tidak perlu Bapak Ibu tanggung lagi ongkos kirimnya. Ya, jadi tinggal serahkan aja. Lalu ada drop off atau pick up. Ini Bapak Ibu bisa antar atau Bapak Ibu bisa dijemput kurirnya. JNT, Si Cepat, JNI, ED Express, Ninja Express, antar aja dan lain-lain. Nah, ini semua tidak perlu menanggung ongkos kirim. Jadi udah langsung kita kasihkan aja ke konter atau ke kurirnya. Ya, tidak perlu menanggung ongkos kirim lagi. Oke, waktu pengemasan di Shopee itu ada 2 hari kerja, Bapak Ibu. Tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Ya, jadi kalau lewat 2 hari itu akan batal otomatis. Oke, saya mau tanya, misalnya nih, ada orderan di hari Jumat. Kapan maksimal kita mengirim barangnya? Boleh diketikkan di kolom chat. Jawab di kolom chat. Senin. Oke, ada lagi yang mau jawab? Selasa. Yuk. Rabu. Waduh. Oke, lagi. Selasa, Rabu. Oke, macam-macam ya. Jadi yang benar adalah hari Selasa. Ya. Jadi hari Jumat itu nggak dihitung. Sabtu Minggu libur. Senin 1 hari, Selasa 2 hari. Nah, jadi maksimal Selasa. Tapi lebih cepat lebih baik ya Bapak Ibu ya. Mau dikirim Sabtu atau Minggu itu bagus. Lebih baik. Nah, saya mau nanya lagi. Misalnya nih, ada orderan di hari Kamis. Hari Jumat kebetulan tanggal merah. Libur Natal misalnya. Hari Jumat. Nah, kapan maksimal kita mengirim barangnya? Yuk, boleh dibantu jawab. Rabu. Ada yang Selasa. Ada yang Selasa. Ayo, ada lagi? Oke, udah banyak yang benar ya. Jawabannya adalah Selasa maksimalnya. Benar. Oke, jadi mudah-mudahan nanti tidak lewat untuk mengirim barangnya ya. Oke, sampai sini dulu materi kita, Bapak Ibu. Terima kasih udah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan sampai live di WhatsApp grup ya. Jangan sampai live ya. Nanti kan kita akan ada dampingan ya, pendampingan untuk ngecek nih perkembangan tokonya Bapak Ibu bagaimana gitu ya. Dan jangan lupa mengisi feedback form yang sudah saya share. Oke, sekian dulu dari saya. Langsung saya balikin ke Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Aji. Masih banyak semuanya. Luar biasa ya penjelasan Mas Aji ya.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman UKM meningkatkan jualannya di online, apalagi di Shopee gitu. Tapi intinya sih dari Mas Aji tadi, bagaimana cara buat akun Shopee dulu. Terus yang kedua, apa sih keuntungannya berjualan di online dan sama di offline. Terus yang ketiga, tahapan apa aja nih untuk psikolog pembeli untuk membeli di online. Mungkin itu dulu dari rumah BUMN Banjarmasin. Kalau misal pun ada yang tanyakan, bisa ntar lanjut di grup WhatsApp. Oke. Sebelum berakhir pelatihan kita hari ini, yuk saya mohon kita berfoto bareng dulu. Bisa nggak minta tolong nih sama ibu-ibu semuanya untuk menyalakan videonya untuk berfoto dulu kita. Oke, saya foto dulu ya. Sebelum foto, bisa nggak saya minta tolong nih, ada namanya 227, yaitu 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, senyumnya tahan 7 detik. Oke, mungkin bisa dengan tangannya, bisa juga. Oke, saya mohon ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih banyak ya. Semoga ilmu bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ntar ditanyakan kepada Mas Aji langsung di WA grupnya ya. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Aji, terima kasih ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.